Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pejuang RSP. Pada kesempatan kali ini saya coba sharing lagi kepada kawan-kawan teman-teman. Kali ini kita akan bicara soal break even point. Break even point dalam perusahaan atau biasa disebut dengan BEP. Ya, eh, langsung saja tuh. Apa itu break even point? Break even point adalah ketika perusahaan mencapai break even point, nilai total penjualan sama dengan total pengeluaran. Artinya, teman-teman menghasilkan uang yang sama dengan yang teman-teman butuhkan untuk menutupi semua pengeluaran dan menjalankan bisnis. Saat teman-teman mencapai break even point, bisnis teman-teman tidak untung dan juga tidak rugi. Biasanya, saat pertama kali teman-teman mencapai break even point, artinya terdapat perubahan positif bagi bisnis teman-teman. Dalam kondisi tersebut, teman-teman akhirnya mendapatkan cukup uang untuk menutupi biaya operasional bisnis. Break even point adalah cara untuk dapat membantu teman-teman menentukan apakah teman-teman perlu melakukan salah satu atau kedua hal, yaitu kenaikan harga dan pemotongan biaya. Jika pendapatan bisnis berada di bawah break even point, teman-teman mengalami kerugian. Tetapi jika pendapatan teman-teman di atas poin, teman-teman mendapat keuntungan. Teman-teman dapat menggunakan break even point untuk menentukan berapa banyak produk atau jasa yang perlu dijual untuk menutupi biaya operasional atau menghasilkan keuntungan. Jangan lupa untuk memantau break even point untuk membantu menetapkan anggaran, mengendalikan biaya, dan memutuskan strategi penetapan harga. Adapun manfaat analisis break even point, yang pertama adalah harga yang lebih baik, menutupi biaya tetap, mengantisipasi biaya yang hilang, menetapkan target pendapatan, membuat keputusan bisnis ataupun mendanai bisnis. Adapun rumusan kalau dalam produksi break even point adalah harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, disebut juga margin kontribusi. Margin kontribusi menunjukkan berapa banyak keuntungan yang teman-teman dapatkan dari penjualan. Break even point adalah total biaya tetap dibagi dengan selisih antara harga satuan dan biaya variabel per unit. Biaya tetap adalah biaya keseluruhan, harga jual, serta biaya variabel hanya per unit. Rumusnya adalah safety stock per unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Harga jual per unit itu dikurangin dulu biaya variabel per unitnya, baru nanti kita bisa bagi sebagai biaya tetapnya. Adapun untuk menghitung break even point dalam sektor penjualannya adalah biaya tetap dibagi penjualan dikurangi biaya variabel dibagi penjualan. Artinya penjualan dikurangi biaya variabelnya dulu dan dibagi penjualannya, sehingga nanti baru pembaginya itu bisa dibagikan dengan biaya tetap. Contoh perhitungannya sederhana sekali. Saya metaforkan saja, teman-teman memiliki toko mainan dan ingin menemukan break even point dalam unit. Total biaya tetap teman-teman adalah 6 juta rupiah. Biaya variabel per unit adalah 250.000. Harga penjualan per unit adalah 500.000. Masukkan total teman-teman ke dalam rumus untuk mengetahui break even point dalam satuan. Break even point sama dengan 6 juta dibagi 500.000 dikurangi 250.000. 500.000 dikurangi 250.000 sebagai harga jual per unitnya atau biaya variabel per unitnya. Baru kemudian pembaginya nanti ketemu. Di sana ada ketemu sekitar 24 unit. Berarti teman-teman perlu menjual 24 unit untuk mencapai break even point. Lalu kesimpulannya apa? Break even point atau BEP adalah kondisi bisnis teman-teman tidak untung dan juga tidak rugi. Nilai total penjualan sama dengan total pengeluaran. Untuk mengetahui nilai break even point, teman-teman bisa mencarinya dengan rumus break even point per unit dan penjualannya. Laporan keuangan merupakan salah satu hal penting yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi bisnis saat ini dan membuat keputusan di masa mendatang. Penyajian laporan keuangan harus tepat dan akurat. Lebih baik lagi kalau dalam proses inputnya berjalan efisien sehingga teman-teman bisa fokus mengembangkan bisnis dari aspek lain. Oke, demikianlah yang bisa coba kami sampaikan terkait dengan break even point. Lebih jelasnya nanti saya coba kasih link dalam blogspot saya supaya nanti teman-teman bisa belajar juga rumusannya bagaimana dan contoh kasusnya apa. Lebih tepatnya lagi apa manfaat dari analisis break even point ini bagi perusahaan, entah dia di manufacturing, properti maupun seluruh unit bisnis lainnya.
Untuk itu apabila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.